Shalom saudara, saya sedang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Malam ini akan terbang menuju ke Israel. Ikuti saya terus dan saksikan keseruan kami di Tanah Perjanjian. Ayo. Ya, sekarang ada di Kawasan Emirates, mau melanjutkan ke Amman. Nanti kita sambung lagi ya, ikuti terus. Kita segera mendarat di Amman. Sekarang kita melanjutkan perjalanan kita yang selanjutnya. Ikuti terus ya. Sekarang kita tiba di Amman Airport, Jordania. Ya, inilah Amman Airport dan kita akan coba ambil barang-barang. Ya, kita tiba di Amman, Jordania. Ini lagi antri ngambil bagasi. Ya, kita sudah sampai di Jordan, di Amman, dan kita akan melanjutkan perjalanan yang berikutnya. Pokoknya tetap ikuti ya, stay di my channel, Dewi Bastianti. Ini kita lagi ada di Gunung Nebo dan ini ada satu gereja Katolik di sini yang masih berdiri. Nah, ini Gunung Musa, Gunung Nebo yang disebut Gunung Nebo atau disebut dengan Gunung Musa. Ini indah sekali pemandangannya di sini, saudaranya. Kita lihat ini gerejanya. Ya, kita mau memasuki. Shalom saudara, saya sedang berada di Gunung Nebo, yaitu Gunung Musa, yang dimana kita tahu bersama ceritanya bahwa di gunung inilah Musa menerima satu perkataan dari Tuhan, di mana Tuhan berjanji bahwa Tuhan akan memberikan seluruh negeri ini kepada orang Israel, ya, kepada orang-orang Israel, dan Tuhan memberikan itu. Tetapi di tempat ini juga Tuhan berkata bahwa Musa tidak akan pernah melihat atau masuk ke tanah perjanjian itu. Kenapa? Karena satu ketidaktaatan ketika Tuhan menyuruh Musa untuk memerintahkan kepada gunung batu mengeluarkan air, tapi karena Musa marah
oleh desakan bangsa Israel. Dia memukul batu itu dan akhirnya Tuhan berkata bahwa Musa tidak akan pernah masuk ke tanah perjanjian itu. Jadi saudara, dari tempat inilah kita belajar bagaimana ketika ketidaktaatan itu akan membatalkan janji Tuhan. Marilah kita senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang selalu taat kepada Tuhan, mengikuti apa yang Tuhan mau, dan jangan pernah lelah, jangan pernah menyerah di dalam pelayanan atau apapun yang kita lakukan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan supaya kita bisa menikmati setiap janji Tuhan, tidak seperti Musa yang akhirnya dia tidak bisa menggenapi janji masuk ke tanah perjanjian itu. Tuhan memberkati. Ya, sekarang kita menuju ke kamar ya, dan saya dapat kamar 182 di Hotel Dans. Oke, kita masuk ya, dan ini hotelnya, dapat masuk, fasilitasnya juga cukup lengkap. Nih ada kamar mandi seperti ini, dan ini ruang tamunya Hotel Dan Yerusalem di Israel. Dan ini kamar tidurnya. Dan di sini ternyata ada kamar mandi lagi. Jadi ada 2 kamar mandi. Fasilitasnya juga bagus. Ini ada bak mandi juga di sini ya, dan ini ada lemari. Oke, saya mau beristirahat dulu, mau tidur, dan sudah capek sekali ya, seharian kita jalan. Ya, dan iya, sekarang saya sudah ada di Hotel Dan Yerusalem, dan saudara yang mau coba untuk nginap di sini boleh ya, sekali-sekali kalau datang ke Israel boleh nginap di sini. Hotelnya bagus, kamarnya juga ada 2 kamar mandi, dan makanannya juga enak ya, dan luar biasa lah. Terima kasih dan ikutin saya, kita lanjut lagi besok. Bye. Kita masuk di terowongan laut. Ini tambahan Raja Salomo, itu jelas ya. Ini tambahan Raja Salomo. Ilat mazar yang merupakan bagian dari kota, bagian dari istana Salomo di sini. Karena itu satu Raja-Raja pasal 3 tercatat, Bapak Ibu. Itu kakinya Ilat mazar yang arkeolog sangat termasyhur di sana. Mazar al-Marfut, dan sering dia minta lagi kakinya sarankan kalau baca Alkitab berkali-kali, bukan hanya 1 kali. Alkitab bahasa Ibrani bukan bahasa Indonesia. Pasti akan ada jawabnya di situ. Ya. Dan luar biasa dia menemukan ini bagian dari ini bagian. Dia menemukan di satu. Saya sedang berada di Daud of the
City, kota Daud yang ada di Yerusalem. Ini saudara membentang di sini terowongan yang pernah Daud datang menduduki kota ini, dan kita melihat inilah saya berada di kota Daud sekarang. Itu ada terowongan yang pernah di Israel. Di terowongan Selfie. Kalau dia aja lewat yang lain bisa. Oh, dia itu patokan. Iya, kita lagi berada di terowongan tempat Daud pernah lewat di terowongan ini. Nggak itu. Ini terowongannya sempit sekali ya. Ini tempat dulu air mengalir di terowongan zamannya dari Kanaan. Terowongan yang dibuat Daud ini. Oh, haleluya, gelap sekali di sini. Haleluya. Dan ini ukuran badan yang pas ya, kalau yang berlebihan pasti tidak bisa lewat di sini. Jadi saya berarti sudah termasuk ideal. Yang di depan aja masih ideal. Kan aku dari teriak pulang kalau uang sama aku. Walaupun aku jalan bebas dari lagi pulang. Haleluya. Shalom saudara, kita lagi berada di Bait Allah ya, pada zaman Yesus dulu ketika Yesus diserahkan, ketika Yesus dibawa oleh kedua orang tuanya. Ini Bait Allah di belakang saya, saudara bisa melihat, dan ini adalah bukti nyata bahwa Yesus sungguh-sungguh pernah ada di tempat ini. Dan orang ketika itu mempersembahkan korban, membawa korban ya, disinilah tempatnya Bait Allah. Dan satu saat saudara juga harus datang ke sini ya. Ya, sekarang kita akan masuk ke Bait Allah ya. Yuk, ikutin saya. Keluar. Apa yang kurang di sini? Pasti semua orang yang masuk sama seperti semua orang yang setara sama orang yang keluar. Apa yang beda? Buat apa mereka datang? Tadi Anda melihat bawa persembahan. Makanya mereka perlu pintu lebih besar karena semua persembahan itu dibakar di altar utama. Ya, dan itu dua pintu. Saudara, kita lagi berada di Bait Allah ya, dan sekarang kita melihat benar-benar depan mata kita. Inilah tempat di mana dulu Yesus senang sekali berada di sini, mendengarkan pengajaran-pengajaran. Bahkan ketika dia masih berumur belasan tahun, Yesus suka sekali berada di Bait Allah ini. Sekarang ini tinggal menjadi banyak runtuhan, tapi masih tetap dipakai oleh orang Yahudi yang di sini. Ya, shalom, saya lagi berada di tembok Ratapan hari ini, dan di belakang saya kita lihat ada orang-orang Yahudi yang lagi ada upacara penyerahan anak di atas usia 13 tahun. Lebih 1 hari mereka diserahkan. Mereka masih percaya pada ajaran istiadat seperti itu. Di belakangnya orang Yahudi. Shalom, sekarang saya lagi berada di gereja Petrus, gereja ayam ya. Di sini kita ingat ketika Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Dia berkata, aku bukan muridnya, aku tidak mengenal dia. Tapi pada akhirnya saudara, Petrus bertobat, dan inilah bukti dari pertobatan Petrus ada gereja ayam.
Kita mau makan siang. Makan siang di Mandarin. Padahal pohonnya di kota begitu ya. Pohonnya di kota. Di kotanya. Nih. Mau makan siang jauh sekali karena busnya nggak bisa masuk kota. Aduh. Belakang. Kita bisa makan capcay. Shalom saudara, hari ini saya sedang berada di upper room. Disinilah tempat para murid-murid Yesus menunggu. Sebelum mereka melayani, Tuhan berkata, tunggu sampai kuasa Roh Kudus turun memenuhi engkau, sebab ketika Roh Kudus turun, maka mereka diberikan kuasa yang luar biasa untuk menjadi saksi di seluruh dunia. Tuhan memberkati. Ya, shalom saudara, sekarang saya ada di Yerusalem dan kita akan melanjutkan perjalanan di hari yang ketiga. Yuk, ikutin saya. Shalom saudara, hari ini saya sedang berada di elevator, tempat di mana Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan juga Yakub ketika Yakub sedang dalam pelarian dari Esau karena dia mengambil sulungannya. Dan di tempat ini juga Yakub tidur di atas batu ini. Dia menaruh satu batu besar untuk menjadi tempat kepalanya, dan ketika itu Yakub bermimpi melihat tangga turun dari langit, sehingga sampai saat ini tempat ini disebut pintu gerbang surga. Iya, shalom saudara, saya sedang berada di Silo. Silo adalah satu tempat yang kita tahu bersama. Di sini adalah Imam Eli sebagai imam di rumah Tuhan yang ada di Silo ini. Dan satu kisah yang sangat menarik dari kisah di Silo ini adalah seorang wanita yang sedang mandul dan tidak memiliki anak, lalu dia menangis kepada Tuhan, dia meminta seorang anak dan dia bernasar kalau Tuhan memberikan anak itu maka dia akan mengembalikan anak itu ke rumah Tuhan untuk dipakai sebagai alat Tuhan. Lalu Alkitab berkata ketika Hana menangis lalu dia pulang, dan ketika dia bersetubuh dengan suaminya, Alkitab berkata teringatlah Tuhan kepada Hana dan doanya. Lalu Tuhan membuka kandungannya, lalu Hana mengandung. Dan satu hal yang saya renungkan di tempat ini saudara, ketika Hana mengandung, dia melahirkan anak itu, lahirlah Samuel. Dan ketika anak itu disapih lepas susu, maka Hana membawa dia kembali ke rumah Tuhan yang ada di Silo itu. Betapa berat saudara pergumulan yang harus Hana jalani. Seringkali yang terberat bukanlah ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, yang terberat ketika kita belajar memberi sesuatu bagi Tuhan. Betapa setia Tuhan memberkati. Dari Silo, God bless. But for 39 years, it accompanied us in our wanderings through the desert, taken apart and reassembled again and again. After entering the Holy Land, Joshua established the tabernacle in Shiloh. The Shiloh tabernacle is built of a stone foundation and wooden beams.
and covered by layers of fabric. Kau segalanya. Kita lagi ada di Gunung Hermon. Gunung Hermon adalah tempat tertinggi di dunia. Banget. Shalom, saya sedang berada di Kapernaum. Di sini adalah rumah mertua Petrus dan di sini tempat terjadinya ketika Yesus ada di rumah mertua Petrus dan dia melakukan mujizat. Ada orang lumpuh yang dibawa dari loteng lalu disembuhkan oleh Yesus. Di tempat ini banyak sekali mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Kita akan mengunjungi tempat-tempat lainnya lagi. Ya, tetap ikuti saya. Ya, saya sedang berada di Sungai Yordan hari ini dan saudara seperti yang Anda lihat di belakang saya, inilah tempat Yesus dibaptis untuk menggenapi seluruh firman Tuhan dan seluruh nubuatan perjanjian lama. Di sini Yesus dibaptis. Dan di sini juga kolam tempat sungai tempat di mana Naaman, panglimanya Raja Aram, menceburkan diri sebanyak 7 kali dan dia mengalami kesembuhan dari sakit kustanya. Inilah Sungai Yordan. Mazmur 122 ayat 1 berkata, doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian Siara Daud, aku bersuka cita ketika dikatakan orang kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Hai Yerusalem yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku bersiarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan,
kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem. Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa. Biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu dan sentosa di dalam purimu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, aku hendak mengucapkan semoga kesejahteraan ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku hendak mencari kebaikan bagimu. Saudara yang terkasih, ketika engkau memiliki kerinduan untuk datang ke Yerusalem, di mana kota kelahiran Kristus, kota Raja Daud, maka tidak ada perkara yang mustahil. Berdoalah dan satu saat Tuhan akan membawa kita untuk datang ke negeri yang Dia sudah pernah ada di sana, dan kita akan melihat bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Diberkatilah kota kudus Yerusalem, diberkatilah seluruh kehidupan saudara dalam nama Yesus.